Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Kiai Ngendi. Salam cerdas. Bagian ini masih membahas tentang mati. Sebagaimana disebutkan terdahulu, dua teori tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara jalur langsung dari Saudi Arabia dibawa oleh ulama fikih. Teori dan ketentuan hukum tanpa aturan pelaksanaannya sama saja seperti pisau tumpul, karena negara-negara tempat tumbuh dan berseminya umat muslim pada waktu itu di bawah kekuasaan kaum penjajah, sehingga penerapan hukumnya tergantung pada pemahaman dan selera masing-masing umat. Contohnya, makan daging babi haram, tapi korupsi dan judi halal. Banyak pemimpin negeri mengidap penyakit munafik. Berbicara tentang agama di tataran politik dan pemerintahan bisa menjadi bahan tertawaan, terutama di kalangan kaum sekuler. Agama adalah ranah pribadi, tidak perlu dibawa-bawa ke perkara negara. Bila agama mengingatkan tentang mati, bahwa harta dan kekuasaan tidak akan dibawa mati, kaum sekuler itu akan menjawab dan berkata, biarin saya mati, tetapi yang penting harta dan kekuasaan yang saya miliki, tak peduli dari mana sumber dan asalnya, akan dinikmati oleh 7 turunan saya. Datangnya mati itu adalah sebuah aksioma, tidak perlu dibuktikan, dan hal yang biasa. Yang perlu dijawab dan dijelaskan adalah hidup sesudah mati, seperti yang diterangkan Profesor Dr. Mahfud MD. Wabil akhirati hum yuqinun. Agama memberitahukan, bukan memerintah atau melarang, tentang dua penangkal agar manusia tidak melakukan kejahatan hukum dan moral, yakni peristiwa kematian dan hidup sesudah mati. Bila kemudian mati tidak ditakuti dan hidup sesudah mati tidak dipercayai lagi, maka runtuhlah peran agama dalam diri manusia. Yang pasti, Tuhan tidak senaif dan sebodoh seperti yang diperkirakan para pemimpin dan penguasa yang zalim dan serakah itu, seraya mengabaikan hak hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Hanya karena persekongkolan jahat dalam politik tidak diatur di dalam ilmu fikih, apalagi Al-Quran ataupun hadis, yang hanya menyantumkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan atau wa amruhum syura bainahum. Silahkan orang boleh percaya atau tidak, la ikraha fiddin. Sedangkan Nabi pun tugasnya hanya sebatas menyampaikan, tidak meminta upah atau imbalan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Tetapi Tuhan telah menetapkan sunnahnya. Setiap perbuatan manusia ada risiko dan akibatnya yang akan ditanggungnya sendiri. Bagi yang merasa sebagai manusia yang memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk yang lain, jika ingin jiwanya mendapat ketenangan seperti dikatakan Profesor Mahfud dalam ceramahnya, dan di dalam Quran disebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mari kita simak lanjutan ceramah Profesor Mahfud. Ini le buktinya saya pernah nempeleng orang. Ini le pernah saya nyopet dompetnya orang. Ini le saya pernah nyolek cewek gitu. Pokoknya tangannya itu menunjukkan. Watasyadar julum, dan kakinya itu mengatakan iya saya yang berjalan menuju sana. Itu loh ada filmnya. Hebat kan dulu orang waktu kita kecil tuh kalau membayangkan malaikat raqib atid itu apa ya? Oh itu yang ada di belakang kita bawa foto buku ditulis Pak Mahfud sedang pidato dapat pahala, ini sedang ini dosa. Nah begitu langsung lebih hebat dari komputer yang berapa ribu mega. Langsung bisa dilihat dalam sekejap, dan itu dialami oleh orang yang
pernah mati, dan itu bukan orang Islam tetapi mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang catatan di alam sana. Nah itulah yang dikatakan saudara. Maka Islam itu katakan oke, rasionalitas wajib hukumnya, kita rasional, tapi jangan terjebak ke dalam rasionalisme di mana yang kamu anggap benar itu hanya yang masuk akal. Karena seluruh yang masuk akal itu benar dan harus kamu percaya. Tetapi di luar itu banyak yang tidak masuk akal, yang justru mungkin lebih banyak dari yang masuk akal, yang juga mempengaruhi kehidupan dan selalu ditunjukkan oleh Tuhan. Taklahlah kalau itu dikatakan belum sampai itu bisa saja kan ketika suatu saat itu yang terakhir, saudara, saya juga pernah terkagum dengan kisah penemuan kota Iram di Yaman. Begini, jadi seorang bernama Nicholas Clep, ahli purbakala itu memburu benda-benda purbakala. Ketika melakukan perburuan di Yaman Utara, itu ketika menggali beberapa meter menemukan lempengan batu. Lempengan batu bertulisan huruf-huruf kuno. Dia tidak tahu ini apa artinya. Dia datang ke seorang ahli bahasa purba namanya Profesor Pertin itu. Datangnya, Prof, ini apa nih artinya? Dia tahu, oh ini Iram, ini bacaannya ini Iram, ini Samud, ini Ad. Ini apa maksudnya? Ini kata Iram, ini ada di dalam Al-Quran. Kata Ad ini nama kaum, ada juga di Al-Quran. Samud juga ada di Al-Quran. Terus gimana? Kamu telitilah apa sejarah Iram, Samud dan Ad itu. Dia riset ke Mesir, ke Al-Azhar, tanya ke ahli-ahli Islam, lalu dapat konstruksi cerita begini. Kaum Ad adalah kaum yang hidup di satu kota yang sangat mewah, dan kaum Ad inilah kaum yang pertama kali mendirikan rumah bertingkat. Sebelum itu rumah tuh ya satu lantai. Nah, sejak itu ada menara-menara tuh kaum Ad yang pertama. Tetapi kaum ini durhaka kepada Allah sehingga suatu saat didatangkan badai luar biasa, lalu ditutup, tenggelam kota dan seluruh penduduknya ke muka bumi. Itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr, cerita di dalam surat Al-Fajr. Lalu bunyi ayatnya itu begini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tahukah engkau apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad yang durhaka kepada Allah itu? Yaitu satu kaum yang hidup di kota Iram, Iramadatil Imad, yaitu sebuah kota yang bertingkat. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah ada kota yang bertingkat seperti itu. Nah, itu konstruksi Nicholas Clep sesudah belajar Al-Quran dan bertanya kepada ahli sejarah. Oh, kalau begitu ini pasti ada hubungannya dengan kaum Ad. Dia gali tanah itu, kemudian melakukan penginderaan jauh dengan menyewa pesawat Challenger mahal sekali. Dari pesawat itu dilihat kok ada digital bergerak-gerak, lalu diidentifikasi, kalau ini nih bekas jalan, kalau garis seperti ini bekas sungai, kalau ini bangunan. Terus digali. Saudara, sesudah itu tidak terlalu dalam menggalinya, ditemukanlah menara pertama. Digali lagi sehingga jadilah sesudah digali lengkap itu sampai sekarang itu yang dilindungi oleh UNESCO, itu ditemukan oleh Nicholas Clep pada tahun 1993. Allah sudah berfirman dulu pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, baru ditemukan sekarang. Itu artinya apa? Dulu tidak masuk akal, sekarang masuk di akal. Artinya apa? Apa yang dulu tidak rasional itu mungkin karena belum ditemukan barangnya, belum ada metodologinya. Oleh sebab itu, itulah yang disebut gaib. Kalau saudara sekolah gitu, yang sekolah madrasah di pesantren tuh, di absen gitu, Ahmad,
Tidak ada Ahmad. Orang bilang gaib. Gaib itu artinya tidak ada. Iya. Fatimah tidak hadir lalu. Gaibah artinya tidak ada dia. Gaib itu artinya tidak ada, belum ada di depan kita. Artinya apa? Percaya kepada yang gaib juga bisa diartikan bahwa mempercayai bahwa ilmu pengetahuan itu suatu saat akan sampai kepada hal-hal yang tadinya dianggap gaib, tetapi tidak akan semuanya, atau tidak akan pernah selesai pencapaian terhadap kegaiban-kegaiban itu. Oleh sebab itu jangan sombong dengan rasionalisme. Pasti ya ada sesuatu yang tetap tidak rasional. Cobalah orang yang mengaku tidak bertuhan itu, misalnya naik pesawat, lalu pesawatnya turbulence, duduk, aduh Tuhan gitu, ndak sadar dia bilang Tuhan, karena di hatinya itu memang ada Tuhan yang maha gaib itu. Selamatkan saya Tuhan gitu, ndak ada diem aja gitu, orang mau mati gitu, karena ada di hati nuraninya itu ada yang maha gaib itu. Nah hadirin sekalian, oleh sebab itu mari saya kembali ke takwa tadi. Orang takwa itu dapat pertolongan dari Allah dengan cara yang tidak bisa diduga. Jangan terlalu rasionalisme, ikutilah rasionalitas setinggi-tingginya, tapi jangan rasionalisme tetapi dalam pengertian tadi. Yang tidak rasional itu mungkin sesuatu yang belum ada saja di depan kita, mungkin seperti ditemukannya kota Iram itu, dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kemudian terbukti dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, ini terakhir lagi, orang bertakwa itu hatinya akan tenang. Coba tanya tuh ibu-ibu, saudara sekalian, apa yang lebih penting dari tenang di dalam hidup itu? Tidak ada, saudara. Saudara itu bekerja ini semua kan agar hidupnya nyaman, tenang. Oleh sebab itu, kalau saudara berusaha memperoleh segala fasilitas hidup itu agar hidup nyaman, jangan kalau ada kesempatan fasilitas berlebihan-lebihan sehingga ketenangan dirongrong oleh fasilitas yang berlebihan itu. Itulah misalnya karena korupsi. Nah, orang korupsi, mana dia tenang? Nggak tenang, saudara rasakan aja deh. Kalau saudara berlaku tidak benar, hatinya nggak tenang. Nyontek gitu, ujian nyontek. Nah, saudara hahaha gitu, wah saya tadi bisa nyontek ngelabui bapak itu, ngantuk yang ngawasi katanya. Saya nyontek nggak ketahuan, tapi saudara hati nuraninya mengatakan Anda salah, nggak tenang. Sesudah lulus saudara malu pada diri sendiri, karena nurani itu selalu bicara yang benar. Maka kalau orang yang bertakwa itu kan selalu banyak berzikir, ingat kepada Allah, lalu ada jaminan Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau engkau selalu berzikir, ingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Padahal kamu hidup tuh mencari ketenangan. Nah, banyaklah berzikir kepada Allah. Berzikir itu artinya selalu ingat, tidak harus selalu membaca kalimat thayyibah itu ya zikir. Tapi sebenarnya zikir yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu ingat bahwa dirinya dimonitor oleh Allah. Demikian renungan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.